Iya. Udah muncul belum di Facebook? Saya boleh dulu cek. Udah Pak, udah muncul Udah, notifnya. Kak. Oke, sudah mulai kita ya, sudah ada di Facebook. Nah, bagi kalian bisa juga lihat di Facebook ya. Baik, saya share dulu. Yang lain mohon di-mute-kan ya, kecuali kalau saya ada bertanya nanti kalian boleh unmute. Oke, baik, ini adalah chapter kelima, yaitu Association and Pattern and Mining Frequent Patterns. Nah, jadi biasanya ini dikenal dengan Association Rules. Nah, banyak sekali penerapan data mining yang menggunakan tugas atau task dari Association Rules ini. Misalkan, begitu kalian melakukan pencarian di Google ya, melakukan pencarian di Google, misalkan di search engine, kalian ketikkan sesuatu, misalkan COVID, kemudian tiba-tiba muncul 19. Nah, itu salah satu penerapan dari association rules. Artinya apa yang sering diketikkan orang bersamaan. Atau misalkan juga begitu kalian belanja ke minimarket, kalian akan membeli misalkan masker, kemudian hand sanitizer. Nah, pembelian dalam bersamaan tersebut itu disebut dengan frequent items. Nah, jadi pada chapter kelima ini kita akan mempelajari tentang associations and mining frequent patterns. Nah, ini adalah outline yang akan kita bahas pada pagi hari ini, yaitu introductions, market basket analysis, frequent item set, and association rules. Kemudian frequent item set mining method. Nah, kita akan coba juga dengan algoritma. Kalau sempat dua algoritma sekaligus kita akan coba bahas ya pada pagi hari ini. Kemudian untuk praktisnya mungkin minggu depan kalau sempat. Soalnya kita masih banyak lagi nih guys, seperti association rules, kemudian classification, kemudian clustering, kemudian forecasting. Sangat banyak sekali task yang ada di data mining. Nah, saya harapkan kalian bukan mengharapkan dari saya aja semua materinya, kalian silahkan explore sendiri dari berbagai sumber, dari YouTube, dari textbook, dari journal papers, dan sebagainya. Kemudian frequent item set mining method ini juga kita coba menggunakan tools nanti ADWK atau sebagainya. Kemudian kita coba simulasikan nanti kalau sempat concrete examples. Nah, dari penerapan algoritma frequent items mining methods ini. Sebelumnya saya mau nanya, ada yang tahu nggak tentang apa aja gitu kalau saya menyebutkan association rules, kalian itu akan membayangkan apa gitu? Ada nggak yang tahu? Array, Pak. Pernah mendengar association rules? Di array, Pak. Array. Iya. Kenapa dengan array? Kalau di PHP itu ada array namanya array association gitu, Pak. Oh, array association. Nah, mungkin perkataannya aja ya, association itu kan keterkaitan atau asosiasi gitu ya. Ya. Oke, bagus. Mantap. Nah,
Frequent pattern are patterns, item set subsequences or substructures that appear frequently in a data sets. Jadi frequent pattern. Jadi kalau kita berbicara frequent itu keseringan atau sebenarnya kekerapan, kerap. Kalau bahasa Melayu kerap ya, kalau kita sering. Jadi pola yang sering, misalkan apa aja pola yang sering? Nah, misalkan ke kampus itu kan pola kalian tiap pagi pada hari Senin sampai Jumat sebelum adanya COVID-19, misalkan seperti itu. Atau misalkan polanya apa? Sholat 5 waktu. Nah, itu juga pola yang sering 5 waktu dan itu berulang-ulang. Nah, itu disebut dengan frequent patterns. Bisa dari sekumpulan item sets. Item set itu sekumpulan sesuatu, apakah itu barang atau yang lainnya. Kemudian subsequences, dan dia berkelanjutan, berterusan, dan dia substructures. Nah, yang sering. Contohnya, kalau item set misalkan pembelian susu dan roti misalkan ya. Susu dan roti. Seorang yang membeli susu, dia akan membeli roti. Nah, ini frequently together in intersection data set in a frequent item set. Ini contoh dari kekerapan. Nah, kekerapan orang yang selalu membeli roti, dia akan membeli susu, atau membeli susu dia akan membeli roti. Kalau sekarang kita lihat orang yang membeli masker penutup muka, pasti dia juga akan membeli sanitizer. Bukan pasti ya, tapi kita sebut dengan probability. Kemungkinan dia juga akan membeli hand sanitizers. Atau orang yang membeli hand sanitizers, misalnya dia juga akan membeli masker gitu ya. Kemudian subsequence, pembelian misalkan orang akan membeli PC atau laptop. Kemudian dia juga akan membeli kamera digital, dan dia juga akan membeli memory card. Atau misalnya ketika kalian zaman dulu ya, orang membeli komputer, dia juga akan membeli printer misalkan. Nah, orang yang beli komputer, dia juga akan membeli antivirus software. Nah, orang yang membeli kamera digital, dia juga akan memerlukan memory card. Atau orang yang membeli handphone, gadget, juga dia akan membeli memory card. Nah, itu disebut juga dengan frequent patterns. Nah, jadi ada sesuatu yang bersamaan. Kemudian apa lagi contohnya? Structure, ada gabungannya which might combine with the item set or subsequence. If a structure occur frequently, it's called frequent structure patterns. Jadi contoh-contoh yang saya sebutkan tadi itu merupakan contoh dari frequent structure patterns. Nah, kalau orang berbicara pokoknya frequent item set, berarti pembelian barang yang bersamaan gitu ya. Atau frequent patterns berarti ada pola yang sering digunakan atau yang nampak. Nah, frequent pattern mining has become an important data mining task and a focused theme in the data mining resource. There are many researchers can conduct this task. Dan saya juga punya beberapa papers ya di jurnal Q2 dan Q1 di internasional yang menggunakan association rules ini, aturan asosiasi ini. Karena aturan asosiasi ini sangat berhubungan erat sebenarnya ya, kalau kalian misalkan mengambil master atau PhD nanti dalam bidang computer science atau data science, kalian akan tahu betapa pentingnya association rules ini. Jadi tidak hanya dia sekedar orang yang membeli roti dia akan membeli mentega, orang beli roti dia akan membeli susu, bukan seperti itu, atau orang beli kopi dengan membeli gula, bukan hanya sekedar itu. It's not simply that, but there are many tasks in the data mining like the classification, clustering, and so on. Itu akan berkorelasi erat dengan association rules. Itu nanti dalam hal optimasi, how optimize the classification task. Ya, of course you can use this task association rules. Kemudian dalam association rules ini sering juga dihubungkan dengan market basket analysis. Ini sebagai contoh ya. Begitu kalian datang ke suatu mini store atau minimarket atau ke toko di manalah apapun namanya, saya tidak sebutkan merek ya. Nah, ketika kalian membeli lebih dari satu barang,
Nah, itu bisa disebut dengan kalian telah menggunakan teori yang namanya market basket analysis. Nah, market basket analysis ini adalah proses analysis a customer buying habits by finding association between the different items that customer placed in their shopping baskets. Jadi, market basket analysis ini mengadopsi ya suatu teori yang dia lihat secara faktanya orang dalam membeli suatu keranjang. Misalkan kalian lihat di gambar ini ya guys, kalian lihat di gambar ini. Nah, ini adalah customer. Ini adalah customer. Customer ini mempunyai beberapa keranjang belanjaan ya, ada 4 ya keranjangnya. Lihat di keranjang pertama dia membeli susu, kemudian beli sereal, kemudian beli roti, dan di sini tambah gula. Nah, kemudian tambah menteganya juga, tambah telur. Nah, di sini adalah basket analysis. Jadi orang pertama, misalkan customer pertama dia membeli susu, membeli sereal, membeli roti. Customer kedua dia membeli susu tambah gula ya, tambah telur. Di sini juga dia membeli mentega, membeli roti, kemudian membeli susu, kemudian membeli susu, dan ini customer keempat ini hanya membeli telur. Nah, kalau kalian lihat yang mana di sini yang sering kira-kira? Apa yang sering dibeli orang di sini? Susu. Susu dan Ya, roti. susu. Ya, milk, di sini ada milk juga, kemudian di sini ada milk juga ya. Nah, kemudian di sini ada juga roti ya, roti juga lumayan sering ya dibeli orang di sini. Nah, ketika kalian melihat ini, apa yang kalian bayangkan? Nah, apa yang kalian bayangkan? Ketika kalian melihat ini, seandainya supposedly you are the shopkeeper atau penjaga toko ya, atau misalkan kalian itu salesman, misalkan yang mempromosikan, apa yang kira-kira yang akan kalian lakukan dari sini? Memperbanyak stoknya, maybe. Oke, memperbanyak stoknya bagus. Kemudian apalagi memperbanyak stoknya bisa. Nah, kalau kalian penjual itu apa kalian lakukan? Nah, bisa membuat promosi misalkan. Promosi satu bundling atau satu paket. Misalkan kita lihat kan orang membeli roti, dia akan membeli susu. Berarti jika orang membeli roti, misalnya satu pack roti gitu ya. Nah, ada satu saset susu milk di situ. Nah, mungkin ini akan menjadi media promosi sebagai hasil analisis ini kalian bisa untuk promosi. Jadi mungkin akan banyak orang lebih tertarik ke kedai kalian, ke toko kalian, ke minimarket kalian. Kenapa? Karena di minimarket kalian itu kalian menjual roti dan susu bersamaan. Jadi orang yang biasanya mencari susu, dia akan mencari roti lagi, tapi dengan datang ke minimarket kalian sudah satu package dan harganya mungkin lebih murah. Atau yang ketiga bisa juga kalian membuat promosi harga diskon. Misalkan jika kalian beli roti 2 maka gratis satu saset susu. Nah, itu juga bisa sebagai promosi. Kemudian Was, apa yang kalian pikirkan lagi misalkan dalam market analysis ini? Misalkan ini ya, dalam layout, penataan atau arrangement atau penataan barang. Misalkan kalau kita sudah tahu di sebelum-sebelumnya, pembeli sebelum customer sebelumnya bahwa membeli roti dan membeli susu itu bersamaan, maka kalian akan dekatkan dia antara roti dengan susu. Jadi kalau orang akan membeli susu, dia akan langsung mengambil roti, atau begitu pun sebaliknya. Atau mendekatkan dia ke tempat yang biasa dilalui oleh customer. Nah, jadi kalian bisa kalian bisa untuk promosi dan juga untuk meningkatkan retail penjualannya. Nah, dari sini ada pertanyaan, guys. Jadi develop marketing strategies by gaining insight into which items are frequently purchased together by customer. And for instance, if customer are buying milk, how likely itu seberapa peluang atau probability
are they to also buy a bread and what kind of bread on that same trip. Jadi kata kunci adalah sekali jalan atau sekali pembelian gitu ya. Nah, sekali pembelian di sini. Nah, itu namanya basket analysis. Oke. Nah, the information that customer will purchase computer also tend to buy antivirus software at the same time is represented in the following. Nah, misalkan gini ya, kalau dalam misalkan orang membeli komputer dan membeli antivirus, dia pasti juga akan orang membeli komputer juga akan membeli antivirus. Nah, atau sebaliknya, misalkan contohnya, nih saya ubah dulu ya, orang yang beli masker, ini seperti yang terbaru sekarang ini ya. Dan dia juga akan membeli hand sanitizer. Nah, biar mudah dipahami. Oke. Nah, jadi kalau ada informasi misalnya seperti di introduction yang saya sebutkan tadi, orang membeli masker, dia juga akan membeli hand sanitizer. Nah, di dalam matematisnya itu bisa dibuat face mask, hand sanitizer, supportnya itu adalah 2%, confident-nya itu adalah 60%. Nah, nanti kita akan bahas apa itu support dan apa itu confident. Nah, kalau support ini adalah gini ya guys, kalau support itu adalah kalau kita melihat di sini, misalkan ada 4 ya, misalkan ada 4 pembelanjaan misalkan ya. Nah, berapa supportnya? Supportnya bisa kita lihat dari sini. Berapa kali orang membeli susu? Berarti 3 ya. 3/4. Nah, supportnya itu adalah 3 dari 4 dari total semuanya, dari total transaksinya. Nah, itu adalah supportnya. Nah, kemudian confident itu apa? Confident itu adalah peluangnya atau kemungkinannya. Nanti kita lihat rumusnya. Nah, kenapa ada support dan confident ini? Fungsi dari support dan confident ini adalah untuk melihat role interestingness, tingkat kekuatan dari aturan tadi. Nah, berapa sih sebenarnya nilai dari support dan confident dari orang membeli roti dan juga membeli susu? Nah, itu kita nilai dari sini. Nah, kalau misalkan dalam suatu analisa itu kita meletakkan ambang batasnya atau threshold-nya, nah misalkan ini nilai-nilainya ya, nilai-nilai ini yang muncul dalam satu transaksi, dalam beberapa transaksi, kemudian ketika dianalisis, nah kita letakkan ambang batasnya seperti ini, misalkan ambang batasnya. Seperti ini. Nah, ini adalah list dari support kemudian confident. Ya, kita letakkan ambang batasnya di sini misalkan. Nah, apabila melewati ambang batas ini, maka inilah yang disebut dengan frequent itemnya yang paling tinggi atau yang role interestingness atau yang strong. Kalau yang ini tidak. Nah, itu gunanya. Gunanya adalah untuk mengevaluasi seberapa kuatnya sebuah rules. Nah, misalkan ini ada sebuah rules yang kita temukan bahwa orang yang membeli masker dia juga akan membeli hand sanitizer. Nilai supportnya ada 2%, confidentnya 60%. Ini artinya bahwa dari semua transaksi itu dari semua transaksi 2% dari transaksi itu orang telah membeli masker dan juga telah membeli hand sanitizer secara bersamaan. Dengan nilai peluang orang yang membeli masker dan dia juga akan beli sanitizer itu adalah 60%. Nah, kita lanjutkan ya. Frequent item set and association rules ini kalau kita formulakan nilai support tadi, nilai support ini, nilai dukungannya itu adalah orang yang jika membeli barang A
dan dia juga akan membeli barang B, maka adalah peluangnya adalah A union B. A ini adalah gabungan dari B. Itu untuk menghitung nilai supportnya. Jadi support dan confident ini adalah dua parameter. Misalkan gini, bagaimana kalian menentukan sebuah mobil, satu unit mobil itu adalah mobil idaman kalian. Misalkan si Rizal pengen mobil idamannya itu adalah mobil yang sport, kemudian dan canggih. Nah, itu adalah parameternya. Kalau misalkan dia tidak sport, tidak SUV misalkan mobilnya, berarti dia tidak tipe dari idamannya Rizal. Kemudian Kurniadi punya tipe bahwa mobil idaman itu adalah mobil yang mewah dan dia cuma mempunyai 2 penumpang gitu ya. Berarti kalau sudah lebih penumpangnya banyak, berarti bukan tipikal dari Kurniadi. Nah, jadi ada 2 parameter di sini untuk menentukan seberapa kuatkah sebuah rules. Rules itu yang tadi, jika A maka B. Nah, ini adalah rules. Jadi bagaimana mengukur sebuah rules A dan B itu dari segi support? Segi support itu peluang atau probability dari A gabung dengan B, berarti dari semuanya, dari bersamaan A dan B. Kemudian kalau confident itu adalah peluang terjadinya B jika sudah ada A gitu ya, jika sudah A terjadi gitu ya. Nah, jadi setiap parameter ini mempunyai perbedaan dari segi calculation-nya. Nah, jadi gitu. Kira-kira dari sini ada pertanyaan nggak, guys? Jadi ini adalah parameter ya, parameter ukuran. Parameter mengukur sebuah rules itu kuat atau tidak. Jadi ada 2 parametersnya. Dengan formula yang berbeda ini dari teori peluang ya. Nah. Jadi kita lanjutkan ya. Nah, rules that satisfy both a minimum support. Jadi threshold tadi, ambang batas tadi ya. Misalkan ambang batasnya kalau kita lihat di tempat tadi ya, kalau kita lihat di sini, misalkan sebuah nilai support itu ambang batasnya misalkan 2. Nah, apa aja yang bisa terpilih 2 berarti ada susu, karena susu ada 3. Nah, sedangkan ambang batasnya itu ada 2. Kemudian apa lagi? Roti. Kemudian apa lagi? Telur. Nah, berarti ada berapa item? Ada 3 item yang memenuhi support di sini. Tetapi kalau misalkan kita naikkan misalkan 3. Threshold-nya itu adalah 3. Ambang batasnya berarti yang terpenuhi itu cuman milk dan roti. Nah, susu dan roti. Jadi seperti itu, guys. Support tadi. Ini adalah nilai threshold-nya. Nilai threshold ini akan menentukan yang kuat aja atau sebut dengan pruning teknik pruning pemangkasan. Jadi yang lain itu kena pangkas gitu ya. Itu konsepnya. Ini konsep dulu kalian pelajari. Soalnya kalau mencari ini 2 detik aja bisa di tools gitu ya. Apakah pakai Python yang ada code-nya, apakah itu menggunakan RapidMiners, kemudian WK dan lainnya. Tapi kalian harus tahu konsepnya dulu. Nah, bagaimana dengan confidence-nya? Confidence itu adalah ini guys rumusnya. Support count gabung, berarti ini secara bersama ya. Ini adalah bersamaan A dan B, berarti milk dan roti tadi dibagi dengan nilai support dari A. Nah, nanti kita lihat di contohnya. Nanti kita coba contoh ya. Oke. Association rules mining process. Dalam algoritma dari association rules ini sebenarnya cuma ada 2 secara general. Karena sangat banyak sekali algoritma di dalam association rules ini. Ada disebut dengan a priori, kemudian ada disebut dengan Avogadro, kemudian ada disebut dengan generating association rules berdasarkan frequent item set,
kemudian ECLAD, banyak sekali algoritmanya. Kalau bisa cari di journal paper ya, yang membahas tentang algoritma association rules. Tetapi intinya cuman ada 2 proses di situ. Proses yang pertama itu adalah find all frequent item set. Kita harus menemukan item set yang sering tadi, seperti roti dan susu. Itu kita harus temukan dulu. By definitions, each of these item set will occur yang secara bersamaan ya, yang secara bersamaan as predetermined minimum support count atau minimum support. Dan dia sudah pasti melewati dari minimum supportnya, minimum supportnya. Jadi minimum support itu atau confidence ini bisa kita artikan 2%, bisa berarti misalkan gini ya, dari 10 pembelian misalkan ada 2, berarti nilai supportnya itu adalah 0,2, atau kalau kita buat persen kan 20%. Banyak yang buat pakai koma, banyak juga yang membuat persen. Jadi kalian harus tahu konsepnya. Tapi kalau sebenarnya dalam sebuah buku textbook yang saya baca tentang data mining itu banyak orang membuat dari persennya. Berarti 20% kayak gitu ya. Berarti lewat dari 20% dia masuk di dalam rules must satisfy minimum support and minimum confidence. Nah, yang kedua juga harus memenuhi bukan cuman minimum supportnya juga, tapi minimum confidence-nya. Ini adalah pencarian dari strong association rules. Jadi strong rules-nya atau rules interestingness-nya. Nah. Oke, dari sini ada pertanyaan nggak? Pak, mau nanya. Oke, siapa nih yang nanya? Untuk Rian Kurniadi, Pak. Oke, Kurniadi, oke. Mau nanya, tadi kalau untuk confidence kan ada rumus untuk carinya. Yang saya masih bingung nih tentang cari minimum supportnya, Pak. Itu gimana, Pak? Oh, minimum support itu kita tentukan. Kita tentukan sendiri. Minimum supportnya, misalkan seperti tadi, Kurniadi ingin sebuah mobil yang penumpangnya cuman ada 2 dalam mobil itu. Nah, tiba-tiba ada mobil penumpangnya 3. Nah, kalau Kurniadi menaikkan minimum supportnya menjadi 3, ya berarti terpenuhi mobil tadi. Nah, seperti itu. Jadi tergantung kita, nanti kita coba ya. Minimum support itu, ya kita yang buat threshold-nya. Kalau kita inginkan nilainya itu tinggi, ya berarti 1 semuanya, 100%. Tapi kalau 100% ada yang muncul nggak rules-nya? Kayak gitu. Misalkan kalau confident mungkin 100% mungkin bisa. Mungkin bisa. Tetapi kalau support 100% misalkan itu mungkin tidak muncul. Kalau keduanya 100%. Jadi ada kombinasinya. Dan sama seperti yang kemarin kita pelajari waktu data pre-processing dengan membuat bin ya. Kalian masih ingat binnya begitu 5 kemudian 10. Nah, kalian lihat pengaruh dia terhadap accuracy dari sebuah klasifikasi. Dan ini juga minimum support dengan minimum confidence ini, kalau kalian mainkan dia di situ dengan eksperimen, dengan berbagai kombinasi, maka dia akan menghasilkan nilai yang juga berbeda atau jumlah rules-nya. Jadi kalau di sini kita bisa artikan semakin rendah minimum supportnya, maka rules-nya akan semakin banyak. Begitu sebaliknya, ketika minimum support yang kalian tinggikan, dia akan berbanding terbalik atau non-linear di situ. Minimum support tinggi, maka rules dia akan semakin sedikit. Nah, paham nggak Kurniadi? Oh, berarti ditentukan langsung Pak ya, nggak pakai rumus gitu? Ya, kita tentukan aja 2% kayak gitu. Tapi yang support count kita hitung, support count-nya dia ada beda ya. Ada support count, ini yang kita hitung seperti tadi 2/10. Misalkan ada transaksinya ada 10, ada 2 yang bersamaan, berarti 20% gitu. Nah, minimum supportnya kita tetapkan dia 10%, berarti dia masuk. Tetapi begitu kita letakkan dia 30%, dia tidak masuk. Jadi ini adalah kita, makanya disebut dengan supervised learning, karena kita mengawasi dia. Kalau unsupervised ya itu di clustering, kita biarkan aja dia. Oke. Oke? Kita masuk ya ke algoritmanya. Yang lain ada pertanyaan?
Kalau yang tadi itu support count ya, misalkan 20% itu adalah support count-nya, hitungannya. Oke, jadi ada dua algoritma yang paling umum ya. Kalau ini bisa kalian temukan di apa namanya itu RapidMiner, ada kalau nggak salah ya. Kalau a priori ini ada di WK ada, di RapidMiner I'm not sure, tapi mungkin bisa add-on ya, kalian tambah ekstra di situ, mungkin bisa. Nah, jadi ada dua algoritma, a priori dan frequent item set. Ini yang generalnya ya, ini yang general biasanya. Nah, a priori ini menemukan frequent item setnya by confined candidate generation. Jadi kita akan membuat kandidat-kandidat generationnya dengan metode join. Jadi ada dua, intinya ini aja ya, join dan prune. Seperti yang saya bilang tadi, kalian kombinasikan, kalian join-joinkan dia A, B, A, B, C, A, B, C, D, seperti itu, A, B, D, seperti itu. Kemudian kalian prune-kan itu kalian pangkas dia, mana yang tidak melewati threshold atau ambang batas, maka dia akan dipangkas. Nah, jadi sehingga diperolehlah yang terakhir itu adalah role interestingness, yang tingkatnya itu yang menarik dan strong rules. Nah, kemudian frequent item set ini menggunakan nilai confidence seperti yang kita bahas tadi. Nilai confidence-nya itu adalah dari peluang support count dari gabung B, berarti secara bersamaan union dibagi dengan total dari support count yang barang ininya. Misalkan ini adalah masker dan ini hand sanitizer. Nah, berapa confident dari orang membeli masker dan hand sanitizer? Berarti total dari orang membeli masker dan hand sanitizer dibagi dengan total orang yang cuma membeli masker aja. Jadi seperti itu. Oke, kita coba ya. Cuman saya harus cabut kameranya karena saya mau pakai ini tulis. Oke, boleh? Sebelum itu ada pertanyaan nggak? Atau pusing nggak? Pusing ya. Ini baru pemanasan. Ini baru pemanasan. Oke, saya mau cabut kameranya dulu ya guys. Soalnya saya mau pakai alat tulis. Microsoft OneNote. Kelihatan? Kelihatan, Pak. Kelihatan, Pak. Oke.
Nah, misalkan ada sebuah story ya atau transaksi. Misalkan transaksi, kita buat contoh ya, transaksi dalam minimarket. Bisa dibesarkan nggak ya? Wah, bisa. Misalkan transaksi ya, dalam sebuah minimarket misalkan. Misalkan Rizal Market gitu. Rizal Market. Jadi ini ada transaksi TID. TID ini adalah transaction ID-nya. Kemudian ini adalah list of item. Oke. Tulisannya terlalu bagus nggak apa-apa ya guys. Misalkan ini T100. Kemudian T200. T300. T400. Dan T500. Ini transaction-nya ya. Code-nya lah. T600. Kemudian T700. T800, kemudian T900. Oke. Nah, ini ada misalkan item 1, kemudian item 2, ini I ya, item, kemudian item 5 misalkan. Ada 5 barang, ini barangnya. Kemudian pada transaction 200 itu, ini I2, kemudian I4. Ini bukan 14, ini transaction, item set. Kemudian ini I2, kemudian apa ya, I3 aja. I3, kemudian ini I2, kemudian I1 ya. I1, kemudian I2, kemudian I4, item 4. Kemudian ini I1, I3. Ini I1, I2, kemudian I3. Kemudian ini adalah I1, kemudian I3. Kemudian ini adalah agak banyak sedikit, I1, kemudian item 2, kemudian item 3, kemudian item 5. Ini item 1, item 2, kemudian item 3. Nah, agak dirapikan dulu ya. Ini 5. Oke. Nah, jadi ini adalah salah satu contoh transactional data for Rizal Market. Jadi kita melihat ada transaksi di sini ya, dari transaksi barang di sini. Nah, jadi ada 9 transaksi di sini. Ini code-nya aja, transaction ID-nya, dan barangnya adalah ini. Ini adalah bukan satu ya, yang di sini adalah
item set atau item. Item 1, item 2, item 3. Item 2, item 4. Kemudian item 2, item 3, item 1, item 2, item 4. Kemudian item 1, item 3, item 2, item 3. Kemudian item 1, item 3. Kemudian item 1, item 2, item 3, item 5, item 1, item 2, dan item 3. Nah, kita akan mencobakan algoritma dari a priori. Nah, katanya tadi a priori itu adalah yang pertama itu adalah kunci adalah dengan join, kemudian menggunakan apa, ada yang masih ingat, menggunakan prune. Prune itu adalah pemangkasannya. Nah, yang pertama kita coba scan. Kita coba metode scan-nya dulu ya. Kita scan data for count untuk menghitung kandidat. Oke. Nah, item set, kemudian ingat support count-nya. Item set-nya itu adalah ini ya, ini adalah item set-nya. Kemudian kita hitung support count-nya. Kita listkan dulu di sini ada apa aja. Ada I1 ya. Ada I1, kemudian ada berapa? I2 ya, bagus. Kemudian I3, kemudian I4. Ini item ya. Kemudian ada I5. Jadi kita jabarkan dulu atau listkan dari item setnya ini. Nah, kita hitung I1. Ada berapa I1? Ada 1, 6, Pak. 2, 3, 4, 5, 6. Ada 6. Kita tuliskan di sini, guys. I2 ada berapa? Coba hitung. 7. I3? 6. Ada 7. I3 ada berapa? I3 6 ya? Iya. 6, Pak. Kemudian I4 ada 2. Ada 4, hari 2. Kemudian I5 2. 1. Ada di transaksi ini ya, 8 dan transaksi 1. Berarti ada 2. Oke. Nah, kita sudah membuat scan data untuk kandidat C1. Nah, berarti ini adalah C1. Kemudian kita bandingkan compare candidate support count with minimum support count. Nah, jadi tadi kita belum tentukan minimum supportnya. Kira-kira minimum supportnya kita minta adalah 2. Jadi kita perlu minimum supportnya itu adalah supportnya itu adalah 2. Kalau dipersenkan transaksi ada 9, berarti ada berapa guys? 2 per 9 ada berapa? 22% ya? 22%. Nah, jadi minimum supportnya ini harus 2. Ini terpenuhi nggak semuanya? Terpenuhi, Pak. Terpenuhi. Kalau minimum supportnya ditambahkan misalkan ada 5, berarti ini nggak masuk ya. Di 4, I5 ini nggak masuk. Nah, karena karena kita sudah menentukan minimum supportnya itu ada 2, berarti yang ini masuk. Nah, sehingga kita bisa membandingkannya itu dengan ini, dengan minimum support, sehingga kita dapatkan di sini item set, kemudian support count-nya.
Berarti masuk semua ya. I1, I2, I3, dan I4, dan I5. Dengan support kan-nya itu adalah 6, di atas itu 7, 6, 2, dan 2. Compare kandidat C1 tadi ya, support count with minimum support. Oke, mana minimum supportnya? Minimum supportnya ini adalah ini ya. Oke, sampai di sini paham nggak? Paham? Paham, Pak. Oke. Atau bisa kita tambahkan variabel, misalkan kalau biasanya di algoritma itu adalah L2. Nah, variabel ini bisa kalian ganti ya, bisa pakai A, bisa pakai B. Nah, kayak gitu. Nah, kita lanjutkan. Nah, setelah kita scan tadi, kemudian kita generate lagi ke C2. Nah, dari L1 tadi, dari tabel L1 tadi, kita buat dari C2. Nah, ini yang berbeda, yang membuat tadi itu adalah join. Kalian ingat adalah join. Nah, join itu antara misalkan item 1 dengan item 2. Nah, item 1 dengan item 2. Kemudian item 1 dengan item 3. Kita joinkan ya menjadi dua variabel di sini. Kemudian item 1 dengan item 4, item 1 dengan item 5, item 5, kemudian item 2 dengan item 3. 3. Dia tidak boleh sama ya guys. Kan tadi 1 dengan 1 2 kan udah, I1 dengan I1 kan udah, berarti mulai dari I2 lagi, I2 dengan I3, I2 dengan I4, 4, kemudian I2 dengan I5. Ada berapa lagi? I3. Betul kan? 3. I3 dengan I4. I4. Kemudian I3 dengan I5. I5. Bagus. Kemudian 1 I4 dengan I5. I5. Good. Nah. Ini adalah item setnya. Item set yang sudah jadi kandidat 2. Kemudian dengan cara yang sama, di cara berulang, kita scan lagi. Kalau tadi mulai dari awal ya, ini yang scan yang dari tabel C2. Scan data for count of is candidate. Setiap kandidat. Oke. Nah, setelah kita dapat, kita hitung aja. Sebenarnya ini bisa ini ya, kita copy ini, pindah ke sini bisa. Nah, dengan I1, I2, I1, I3. Nah, ini item setnya. Item set. Kemudian ini sama support count-nya.
yang harus kita hitung nanti. Kita pindahkan aja. I1, I4, I1, I5, I2, I3, I2, I4, I2, I5, I3, I4, I3, I5, I4 sama dengan I5. Nah, kita hitung support count-nya. Coba I1 dengan I2 ada berapa? Kita lihat tadi ya soalnya ya. Nah, ini dia guys. Yang ada I1 dan I2 sekaligus. Misalkan ini ya. Nah, yang ada sekaligus dia ini guys. I1, I2. Nah, ini ada berapa dia? 4, Pak. Ada 4 kan? Pak. Nah, yang ini. I1, I2 berarti ada 4. Kalau I1, I3 berapa? Coba hitung. I1 yang ada I3. Ada 3. 4. I1 yang ada I3 seperti ini. Ada 4. 4 Chan. Oh iya, 4. Ini. I1, I3 tadi 4 ya. I3 ini ada juga nih. I1, I3. Ini ada juga. Berarti ada 4 juga. Nah, kita buat lagi di tahap tadi. Nah, berarti ini ada 4, ini ada 4. Kalau I1 4-nya ada berapa? 1, Pak. Ada berapa? 1. 1, Pak. 1. Kita lihat di sini. Ada 1 ya. Ada 1, I1 dengan I5 ada berapa? Ada 2. 2, Pak. Ada 2. I2 dengan I3. I2 dengan I3. Ada 4, Pak. Coba kalian screenshot soalnya dulu guys. Kalian Iya, Pak. screenshot soalnya. Ini silakan di screenshot dulu soalnya. Udah? Screenshot soalnya ya. Oke. Nah. I1, I5 ada 2. I2 dan I3 berapa? 4, Pak. Ada 4, Pak. Oke. I2 dan I4? Tidak ada. Ada 1, Pak. 2. Ada 2, Pak. 2, Pak. I2 dan I5? Yang bersamaan ya, dia ada di situ dibeli. 2, Pak. 2, Pak. 2, good. I3 dan I4? Tidak ada. Enggak ada. Nggak ada ya. Nggak ada, Pak. Nah, 0. I3 dan I5? 1, Pak. 1. I4 dan I5 barengan? Kayaknya nggak ada ya. Nggak Tidak ada, ada, Pak. Pak. Oke. Nah, ini kita buat dalam tabel. Maaf ya, tabelnya terlalu cantik ya guys. Terlalu mantap tabelnya. Support count. Kemudian sama dengan tadi, kita compare lagi kandidatnya, compare kandidat dengan tadi ya. Pokoknya setiap selesai untuk setiap kandidat, kita harus compare dengan minimum support. Minimum support. Minimum supportnya berapa? Minimum supportnya tadi adalah 2 Pak. atau 22%. Nah, berarti yang ada di sini berarti yang mana yang masuk, guys? Berarti ini nggak masuk ya. Ya kan? Ini juga nggak Yang masuk. 0 dan Ini 1 juga nggak. nggak masuk. Nah, yang masuk itu sampai I2 dan I5. Nah, berarti tinggal kita letakkan dia di L2. Di L2, ini adalah item setnya. Kemudian ini adalah support count-nya seperti biasa ya. Support count. Nah, kita keluarkan dia menjadi I1, I2,
I1, Empat. tiga, I3, I1, I5, I1, I1, I5 ini I5. guys. Yang ini. Mm-mm. Ini benar, ini benar, benar. Benar juga, ini benar ya. Berarti dia sampai I2 dan I5, I5. I2, I3, I2, I3, I3. I2, 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 I4, kemudian I2 I2, dan I5. I5. Nah, kalian keluarkan dia hasil ini, keluarkan. Berarti di sini ada 4, 2, 1. 1. Oh ya, 1 enggak, Pak? satu enggak ya? Satu enggak tadi ya? Ini ya, 2, Pak. sorry. 2, Pak. 1, I5, 2. Berarti 4, 2. 2, 2, 4. 4, 2, 2. 4, 4, 2, 4, 4, 2, 2. 2. 2. Oke. Berarti sudah siap sampai selesai ya. Sampai L2. Sekarang kita akan membuat kandidat yang ketiga. Kenapa? Karena ini masih ada juga ya. Sebenarnya apakah bisa cuma sampai di sini? Bisa. Tapi kita cuma dapat ada 2 transaksi yang bersamaan. Dia semakin banyak transaksinya itu semakin bagus. Nah, tapi tentu sampai ini ya, iterasinya itu jangan sampai terlalu banyak kalau manual. Tapi kalau kalian pakai tools di Python itu boleh. Atau di WK atau yang lainnya. Nah, sekarang kita masuk ke C3. Kandidat ke-3. Kandidat ketiga, kita harus mengenerate itu dari L2 tadi. Nah, kalau kita joinkan, kita gabungkan ya. Kita gabungkan dia seperti misalkan I1, misalkan ini ya, tadi guys. Mana dia? Nah, misalkan kita gabungkan I1, I2, kemudian I1, I3, kemudian I2, I3. Nah, dia akan menjadi ambil satunya ini diambil, berarti dia menjadi I1, I2, dan I3. Nah, paham nggak? Karena kita mencari 3 kombinasi di sini. Kalau I1, I2, I1, I3, kemudian I2 ke I3, misalkan ini, dia akan menjadi I1, I2, I3. Nah, seperti itu. Kalau I1, I2, kemudian I1, I5, kemudian I2, I5. Nah, kita gabung. Nah, dia juga akan menjadi I1, I2, I5. Pokoknya yang sama itu dia akan mengalami hilang I-nya. I1-nya akan hilang, misalnya I1-nya banyak gitu ya. Pokoknya yang sama gabungannya itu contohnya gini lah. Misalkan kita gabungkan misalkan ya I1, I2 ya, I1, I2. Kemudian I1, kemudian I3. Kemudian I2 dan I3 kita gabungkan. Nah, ini akan menjadi I1, kemudian berapa? I2. Ini hilang nih guys, ini hilang. Kemudian berapa tinggal? I2 dengan I3. Nah, I2 dengan I3. Nah, itu dia. Berarti ini diambil satu, sorry. Ini tetap diambil satu ya. Ini I1 tetap diambil, yang lain itu dicoret. Kemudian ini ambil satu, berarti ini dicoret.
Nah, berarti I1, I2 dengan I3. Nah, itu dia. Kalau misalkan ini ya, nah I1, I2, kemudian I1, kemudian I5, dan I2, I5. Nah, ini menjadi apa? I1, I1, I2, I5. I2, I5. Yes, mantap. I1, I2, dan I5. Ingat ya, ini bukan 15 ya. Saya item. Nah, jadi I1, I2, dan I5. Nah, kalian bisa buat seperti itu. Jadi kalau kalian kombinasikan, yang ada berapa tadi itu? Ada 6 tadi ya di L2. Kalian kombinasikan dia menjadi 3. Nah, kita ambil di sini contohnya I1, I2, I3, I1, I2, dan I5. Berarti di C3, yang lain saya tidak cari ya. Nah, kalian cari aja sendiri. Berarti ini item set yang dapat itu adalah I1, I2, I3, kemudian menjadi I1, I2, I5. Oke. Nah, dapat satu tabel lagi. Tabel C3. Kemudian sama kita scan datanya untuk setiap kandidat. Kita scan, kita dapatkan item set, ini support count-nya. I1, I2, I3, kemudian ini adalah I1, I2, dan I5. Nah, kita hitung guys, yang ada I1 berapa? Kalian udah screenshot tadi ya. Yang sekaligus bersamaan 3, I1, I2, dan I3 berapa nilainya? Berapa? 2. 2. Yang ini I1, I2, I5 secara bersamaan sekaligus 3. Ada 2, Pak. Ada 2. Nah, berarti dia kalau kita compare lagi, kemudian kita compare, kita bandingkan dengan minimum support-nya, minimum support, maka didapatkanlah ini sudah terpenuhi, betul enggak? Berarti Ya. sudah terpenuhi. Sudah 2. Karena percuma lagi kita gabungkan dia menjadi 4. Nah, dia bisa sampai 4, bisa juga sampai 5 bisa, tetapi nanti mungkin tidak ada yang terpenuhi minimum supportnya. Karena ini aja sudah tinggal 2. Nah, jadi kalau kita lihat mana yang strong itu atau rule interestingness atau strong rules, ya adalah yang ini. Kenapa? Karena dia memenuhi dari minimum supportnya. Kita hitung dari 2 gabungan item set ini, dia mempunyai 2 support count, 2 dari 9. 2 dari 9 itu 22%. Nah, terpenuhi.
Nah, jadi kita mempunyai banyak pertimbangan di sini ya. Apakah yang sebelumnya tadi itu tidak dipakai? Bisa jadi kalau dia gabungannya itu cuman untuk dua variabel, dua barang. Misalnya kita ingin kombinasikan roti dengan susu, ya kita dapatkan bahwa item misalkan kita ingin cuma dua aja, berarti yang tertinggi itu adalah ini, misalkan roti dan susu, kemudian roti dan apa tadi, roti dan susu, misalkan roti dan telur misalkan. Nah, tetapi kalau kita ingin mengkombinasikan tiga, nah, maka didapatkan misalkan roti, mentega, dan susu, misalkan roti, mentega, dan telur misalkan. Nah, itu yang paling banyak. Nah, hasil analisa inilah guys yang digunakan dalam market analisis tadi, basket analisis tadi. Nah, dari sini ada pertanyaan nggak? Jadi udah sampai nih di algoritma a priori kita. Dari sini ada pertanyaan? Bapak, bagian support dari C3 ke C2 lagi itu kenapa dapat 2, Pak? Yang mana? Yang ini. Karena ada dua yang bersamaan dia, Sylvia. Karena ada bersamaan dua. Coba dihitung. Tadi kan siapa yang bilang tadi ada dua? I1, I2, I3 bersamaan tadi. Ada dua. Betul enggak? Dari mana hitungnya, Pak? Ini dari sini. Dari soal. Dari soal tadi, Sylvia. Nih, I1, I2, dan I3. Mana? I1, ini masuk I1, I2, I3 enggak? Enggak, ini enggak. Ini juga enggak, ini juga enggak, ini juga enggak. Tidak, tidak, tidak. Ini I1, I2, I3 enggak? Iya, Sylvia. Berarti dia ada dua. Paham? Paham, Pak. Paham ya? Ada lagi pertanyaan? Dua bukan yang C3 tadi, Pak. Ya? Ini. Ini yang C3 ini nggak diambil dari yang hasil dari C2 tadi, Pak. Iya, ambil dari yang tadi, tapi digabung menjadi 3. Tetapi dia yang Pak, sama dibuang. Ah. Kalau gitu, di C2 tadi kan ada hasilnya tuh ada I4. Ada Ya, bisa I2, I4. Nah, betul, tapi kalian kan saya suruh tadi kalian yang mencarinya. Karena terlalu banyak. Oh. Cuman kenapa? Ini sebenarnya gini ya, karena kebiasaan ya. Kalau kalian nanti udah biasa menganalisa, kenapa saya nggak masukkan I4 di situ? Karena I4 ini sudah masuk ke sini, sudah didiskualifikasi, makanya saya nggak hitung lagi. Dia udah pasti tidak akan lewat dan dia dianggap 0 nilainya. Paham nggak? Saya akan hitung lagi. Itu sebenarnya itu di luar ini ya, cuman kalian paham ini aja dulu. Cuman saya langsung bisa tembak bahwa yang adanya I4, nah itu sudah bukan masuk dalam ini lagi. Kenapa? Karena dia bukan member dari L2. I4 tadi. Oke, Pak. Oke. Bisa aja dicari nih siapa sampai berapa nih kombinasi 1, 2, 3, 4, 5, 6. Sampai 6 bisa nih. Cuma saya ambil 2 aja karena itu yang menurut saya paling tinggi pastinya. Karena saya sudah melihat dari teori kombinasi sebenarnya. Kalau nggak percaya bisa juga dicari misalkan I1, I3, I1, I5, I3, I5. Nah, itu digabung akan menjadi I1, I3, dan I5. Nah, I1, I3, dan I5. Tetapi kita lihat I3 dan I5 itu kan udah nggak masuk. I3 dan I5 di sini udah nggak masuk. Jadi percuma aja mencarinya. Karena udah pasti nilainya itu udah dipangkas. Nah, udah pasti rendah nilainya. Nah, kalau nggak percaya bisa aja I1, I3, I5. Kita lihat di soal. I1, I3, I5. Mana di sini? Berapa? I1, I3, I5. Ada nggak? I1, I3, I5. Cuma 1, nggak masuk. 1. Ya, makanya saya langsung tembak aja dari nggak masuk. Kemudian bisa juga kalian mau cari, misalkan I2, mana deh? Misalnya gini ya, I2 dan I3, kemudian
I2 dan I4, kemudian I3 dan I4. Dia akan menjadi I2, I3, I4. Nah, I2, I3, I4 ini juga nggak akan masuk. Kenapa? Karena I3 dan I4 itu kan udah habis. I3 dan I4 ini udah 0. Jadi kalau kita paksakan juga, kita masukkan di sini. Misalkan I2, I3, I3, I4 ada nggak di sini? I2, I3, I4. Nggak ada, malah 0. Nah, jadi gitu. Kalian cari boleh sampai 6 kemungkinan. Cuman saya ambil 2 karena saya langsung tembak aja tadi. Berdasarkan teori kombinasi. Nanti kalau kalian sering latihan, kalian akan bisa seperti itu. Kalian bisa prediksi langsung. Oke, ada pertanyaan? Ada pertanyaan? Oh ya Pak, minimal supportnya tuh kita yang tentukan sendiri ya 2. Ya, kita tentukan siapa si Sylvia. Kalau misalkan Sylvia mau minimum supportnya itu adalah 3. Nah, misalkan kita tentukan dari awal ya. Ini misalkan 3. Nah, berarti dia cuma bisa sampai 2 berarti. 2 kombinasi. Kenapa? Karena ya, setelah kita paksakan 3 kombinasi, dia cuma dapat 2. Makanya saya pilih 2. Atau bisa juga 1. Ingat bahwa kalau kalian tentukan minimum supportnya kecil, dia akan menghasilkan banyak rules. Tetapi kalau kalian menentukan nilai thresholdnya itu adalah tinggi, dia akan sedikit rulesnya. Sebagusnya minimum supportnya itu adalah tinggi, dan ada yang muncul. Misalkan ini minimum supportnya kita letakkan misalkan 80%, tiba-tiba ini muncul. Nah, berarti ini sangat kuat sekali nih. Nah, berarti dia hasilnya itu sangat kuat. Oke, kita masuk ke algoritma yang satu lagi. Saya langsung tembak aja ya. Algoritma yang satu lagi itu generating association rules from frequent item set. Kalian ingat bahwa confident itu rumusnya apa tadi? Siapa yang masih ingat confident? Confidence Gabungan itu adalah A. Gabungan A dan B dibagi support A. A Ya. gabung B. Berarti ini sama dengan peluang atau probability dari A gabung B. sama dengan berapa? A gabung B support. Support count. A kan A Gabung union B. B. Gabung B. dibagi support A. Support A. Support. Oke, nah ini confidence. Nah, kalian ingat di sini ya, kita ambil satu contoh aja. Kalau kita ambil ini, kita ekstrak. Ini algoritma lain ya, tadi a priori. Kita ambil saja ini contohnya guys. Kita coba saya ekstrak yang ini. Ekstrak satu ini aja. Nah, saya ambil ini, saya ekstrak. Tapi bukan ekstrak kulit manggis ya. Kita ekstrak dia, berarti kalau tadi dapatnya berapa tadi guys? Dapatnya I berapa? I1, berarti kalau misalkan I1. ini X sama dengan I1, kemudian I2, ini kita ambil ya, kemudian I5, oke, kita ambil. Nah, kita bahkan bisa mengenerate dia itu menjadi subset, misalkan X-nya itu menjadi 1 I1, I2 ya. Kemudian I1, I5, I2, kemudian I5. I2, I5, kemudian yang satu-satu guys, 1, I1, I2, I5 berarti. kemudian I2, dan I5. I5. Oke. Nah, kita lihat, kita hitung confidence-nya.
Oke, kita buat di sini. Confidence-nya itu adalah I1, I2, jika dia memberi item 1 dan item 2 dan juga seterusnya subsequent, ingat dia juga membeli item 5. Ini dicontohkan ya. Maka berapa confidence-nya? Kita lihat confidence-nya ada yang I1 dengan I2 dan dia juga ada I5. Tadi berapa? Berapa guys? 2, Pak. 2, ya betul. 2. 2 per bentar ya. 4 tadi. Enggak, ini saya nggak bisa tulis, saya seltekan tadi. Nggak muncul, malah ini muncul nih. Hang. Oke. Draw. Oke, berarti yang ini, yang A itu adalah 1, 2, berapa? 4. 4. 2, berarti setengah ya? 0,5. 50%. Ya, 0,5 boleh. Kemudian I1 dengan I5 terhadap I2. Ini guys, terhadap I2. Nih. I1 dengan I5 itu ada berapa tadi? Ada 2 kan? Iya, Yang tadi ada 2. Kemudian I1 I5-nya berapa? 2. Ada 2. Ya. Berarti 1 atau 100%. 100%. Kayak gitu. Kemudian I2 I5. I2 I5 terhadap misalkan I1. Ini kita ekstrak aja ya, kalian boleh ekstrak yang lain. Yang penting ingat rumusnya. Ingat ini adalah A dan ini adalah B. B. Berarti yang secara bersamaan I2, I5 dan dia juga membeli item pertama itu ada 2 per I2 dan I5 per 2. Berarti ada 100%. Nah, bisa kalian lanjutkan, bisa kalian ubah, misalkan ini ini jadi A-nya, ini jadi B-nya. Kalau yang tadi ini jadi A-nya, ini jadi B-nya. Dan ini adalah algoritma dari frequent item set, nama algoritmanya. Frequent item set algorithm. Oke. Kira-kira udah paham? Ada pertanyaan? Tapi yang paling umum sih a priori tadi ya, a priori. Nah, kalau kalian cari confident, ingat seperti ini. Jadi perbedaannya, kalau support itu pembaginya itu adalah total ya, total semuanya. Kalau support itu adalah ini adalah N ya, misalnya gini. Kalau support, misalkan support. Nah, totalnya ini bukan A, tetapi adalah N, total semuanya. Nah. Oke? Oke, Pak. Nanti kita lanjutkan minggu depan lah ya. Insya Allah kita lanjutkan. Sebenarnya jatah kalian untuk conference itu 4 kali, guys. Ini kita udah lebih, nggak apa-apa. Kalau saya ada waktu, kita lanjutkan. Semoga kita diberi kesehatan yang baik. Bagi yang laki-laki, silakan sholat Jumat ya. Ya, nanti saya pasang kameranya dulu.
Oke. Nah, untuk minggu depan kita insya Allah praktek association rules ini. Yang penting kalau tahu konsepnya. Bagi yang laki-laki silahkan siap-siap untuk sholat Jumat dan banyak-banyak berdoa ya. Nah, doakan saya juga. Salam untuk keluarga kalian di rumah dan tetap ikuti protokol kesehatan. Semoga kita dilindungi Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Semoga ilmunya berkah. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh.